Jadi menurut lo secara bisnis nih itu berat, tapi mungkin ini tahun politik. Ya mungkin ya. Ini yang atau gua dengar dari orang PSSI katanya ini lobbynya bukan promotor. Lobbynya adalah apple to apple dari ketua umum PSSI dengan ketua umum AFA. Peringkat satu dunia, lawan peringkat berapa sih? 149 149 jauh banget. Kalau secara pengalaman ya, itu Yes. pengalaman berharga loh buat pemain-pemain kita, Yeah. meningkatkan PD ya. Yeah. Kalau ibaratnya kalau pemain-pemain kita terbiasa menghadapi tim-tim dan juga pemain-pemain yang levelnya tinggi, ini pelan-pelan nanti akan terkerek. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini akan membahas mengenai hebohnya juara dunia akan menuju ke Indonesia. Gue pikir hoax, ternyata benar. Argentina akan menghadapi tim nasional Indonesia. Nah kali ini bersama gue tentunya Ais. Kita tanya dia happy tuh nggak nih dengan berita ini? Sehat bro? Alhamdulillah baik. Lu seneng gak lihat ada berita bagus menurut gue ya, juara dunia mau datang ke Indonesia? Iya, gue sebagai pecinta sepak bola sih pasti seneng-seneng aja gitu. Yeah. Karena kapan lagi gitu ya melihat timnas Indonesia lawan juara dunia kan? Betul. Kita Masih kan, anget-angetnya lagi. Betul, kita mau lawan mereka di turnamen resmi kan mimpi siang bolong ya di era sekarang ya. Kalau di masa depan ya mungkin aja. Tapi untuk sekarang nih menghadapi Argentina juara dunia yang masih anget gitu loh. Ada Lionel Messi, salah satu pemain terbaik dunia. Betul. Menghadapi timnas Indonesia ini bagus banget. Oke. Ini gue tarik ya, gue cerita kalau sama mungkin teman-teman yang mungkin nggak tahu, dulu tahun 2013 sampai 2015 itu gue mau datengin Argentina. Oke. Waktu mereka runner up Copa America. Nah kita udah ada melalui satu agensi, agent lah. Terus pas ditanya harganya berapa? 2 juta dolar. Wah murah dong gitu. Pikirnya. Karena kita berharap tuh pemain yang tampil di Copa America itu tampil semua. Termasuk Messi. Iya. Messi kan lagi mahal-mahalnya waktu itu tuh. Iya betul. Ternyata itu di luar Messi. 2 juta di luar Messi. Kalau nama Messi 500.000 US dollar. Dan itu belum akomodasi, belum tiket. Betul. Belum harus menyediakan mobil. Sewa stadion. Sewa stadion. Hotelnya tuh harus 4 lantai kosong. Bla bla bla. Pokoknya ridersnya gila lah. Itu hitungan promotor nggak masuk bro. Karena kita harus jual tiketnya mahal banget, nggak mungkin dong. 2 juta itu kalau dirupain sekitar 50 kali ya, 50. Belum, nggak sampai. 35-an ya, 35-an. Yes. Dan itu berat juga gitu, balik modalnya berat gitu itu promotor. Nah, kali ini di tahun 2023 datang sebagai juara dunia. Mahal banget. Pasti lebih mahal. Dan gua ngobrol sama Arif Wicaksono, nggak masuk nih. Hitung-hitungan bisnis. Gimana coba? Hitung-hitungannya kan memang kalau dulu 2 mungkin sekarang bisa sampai 5 ya. 5, katanya 5 juta Dollar. US ya, US dollar. Kalau dirupain sekitar 75-an ya. Wow. 75 miliar. Yes. Nah, kalau hitung-hitungan tiket, nah itu tiketnya mau dijual berapa tuh? Paling murah 2,5 juta mungkin. Mungkin ya. Kalau Tapi yang paling atas kata Arif juga kan paling murah yang paling masuk akal 500 sampai 1 juta tuh. Paling murah tuh. Iya. Iya, yang di atasnya ya berarti di atas itu. Gitu. Yes. Dan mereka nggak mau, setahu gue ya, Argentina itu nggak mau banyak kegiatan selain pertandingan 2 kali 45 menit. Betul. Kayak misalnya ketemu untuk tanda tangan itu mereka nggak mau tuh. Kalaupun mau pemain cadangannya tuh. Iya. Itu. Jadi menurut lo secara bisnis nih itu berat. Tapi mungkin ini tahun politik. Ya mungkin ya. Ini yang atau gua dengar dari orang PSSI katanya ini lobbynya bukan promotor. Lobbynya adalah apple to apple dari ketua umum PSSI dengan ketua umum AFA. Betul. Kalau gue pikir ini ada unsur kedekatan juga antara ketum PSSI kita Pak Eto ya. Dengan Javier Zanetti. Mungkin. Nah, ini kan Javier Zanetti pernah jadi wakil presiden kan di Inter Milan. Mungkin kedekatan itu yang menghubungkan antara Pak Eto dengan AFA. Jadi
Jalannya lewat sana ya. Jalannya lewat sana. Secara bisnis oke lah, kita nggak ikut campur dalam arti mungkin kalau memang apple to apple, federasi ke federasi nggak semahal itu. Ya. Nah tapi kalau secara manfaatnya, peringkat 1 dunia, lawan kita berapa sih? 149. 149 jauh banget. Peringkat 1 149. Kalau kita menang kita dapat 9 poin nih. Betul. Kalau kalah 9,5 ya, 9,45. Kalau kalah kita 0, sekian doang ya. Kalau kalah kita hanya kepotong 0,45 lah. Gak apa-apa lah. Masih kecil lah, masih kecil. Makanya itu kalau diambil seri kita dapat 4,5-an, 4,45. Wah ini piro seri lawan Argentina ya, gila. Kan Allahu alam bisa. Siapa yang tahu. Martinez bunuh diri gitu ya. Oke, dari sisi lu sebagai pengamat seperti apa lihat Is? Ya kalau kita mendapatkan pengalaman menghadapi juara dunia ini pengalaman luar biasa sih menurut gue. Exactly. Karena ya kita tentu nggak mungkin berharap bahwa Argentina main serius ya. Pasti mereka main akan lebih santai. Tapi paling tidak para pemain kita punya pengalaman nih, satu lapangan dengan pemain-pemain sekelas Messi, sekelas Paulo Dybala, Di Maria. Dybala, Roma, gua demen banget lo ngomong Dybala. Ya Dybala kan ikut juga Piala Dunia kemarin, main lo di final tuh. Ya bentar doang. Bentar, tapi main kan. Kalau di Roma sampai capek. Dia gendong Roma. Kalau di Roma kalau cedera bisa main tuh. Jalan lo. Terus secara bisnis. Iya kalau secara pengalaman ya, itu pengalaman berharga loh buat pemain-pemain kita, meningkatkan PD ya. Kalau ibaratnya kalau pemain-pemain kita terbiasa menghadapi tim-tim dan juga pemain-pemain yang levelnya tinggi, ini pelan-pelan nanti akan terkerek. Tapi jangan hanya Argentina setelah itu selesai. Abis Argentina mesti ada yang lain lagi. Prancis, Italia. Gitu. Kok gue tahu duluan? Gitu. Mesti ada berjenjang. Jadi pemain kita terbiasa lawan tim yang levelnya tinggi. Kan ada hadis Nabi kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi akan kebagian wanginya. Amin. Kalau bergaul dengan tukang pandai besi akan terkena percikan apinya ya. Dari situ kan kalau kita bergaulnya atau mainnya lawan tim-tim hebat, kita pelan-pelan akan jadi hebat. Amin. Gitu. Oke, terus ini juga akan bagus banget ya untuk setelah kita gagal jadi Piala Dunia U20 tuan rumah. Ini pariwisata kita juga bagus ya. Betul. Ini gue yakin sih yang nonton selain dari seluruh Indonesia, mungkin dari negara tetangga juga datang. Betul. Bahkan saat ada postingan itu ya, postingan bahwa AFA menyatakan akan datang ke Indonesia ya, Argentina akan datang ke China menghadapi Socceroos, menghadapi Australia, kemudian akan datang ke Indonesia menghadapi timnas Indonesia. Ini ada orang Qatar loh. Ya diaspora Indonesia di Qatar itu nanya kalau ada info tiketnya. Oh iya? Iya. Okay. Ini sampai sebegitunya loh. Udah kayak Coldplay nih. Jangan-jangan tiket war-nya gila juga nih. Gue yakin begitu. Oh my God gitu ya. Tapi ya ini satu hal positif ya, maksudnya semoga saja betul-betul datang dengan full team. Betul. Ya at least 80% dari squad mereka Piala Dunia kemarin lah. Kalau menurut kedutaan besar Argentina di China, ini sudah mengeluarkan statement bahwa Argentina akan datang dengan Messi-nya. Oh, yang penting Messi-nya lah. Yang lain nggak terlalu lengkap, nggak apa-apa. Yang penting ada Messi, ada Dybala. Dybala, gue foto sama Dybala gue. Iya, gue nggak foto sama Messi, gue foto sama Dybala. Sumpah, beneran. Ya kalau Messi pasti susah kan. Kalau Dybala mungkin, ya Dybala, fans of Roma. Security-nya ketat bro. Iya sih. Gitu. Gue aja nggak dapet di Qatar. Ya namanya juga usaha bro. Iya, Messi ya kan? Di depan gue nggak bisa foto bro. Nyari siapa sih? Sana, MTech ya? Di kemungkinan bukan MSC Group ya, kalau MSC Group bisa tolong ID Pak. Tapi kalau secara sepak bolanya, lo secara bisnisnya, secara pariwisata seperti apa menurut lo? Kalau gue pikir pariwisata justru lebih bagus ya, karena dengan Argentina datang ke sini kan media-media luar negeri akan menyoroti Indonesia ya. Dan tentu negara-negara atau warga negara yang dekat-dekat dengan kita nih, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina itu pasti bakal
numplek Datang ya. tuh, numplek tuh. Nah itu yang buat kita susah dapat tiket ya. Nah itu dia. Dan tuh. tiket mahal pasti akan dijual-jual mereka, Pasti, dibeli oleh mereka ya. pasti itu. Karena Messi, karena di bulan yang sama memang banyak tim-tim Eropa yang sedang datang ya. Betul. Mau datang ke Asia ya. Iya, ini tur Asia. Memang Asia ini dibidik menjadi pasar potensial ya. Bukan hanya apa namanya sebagai bisnis semata, tapi juga sebagai apa ya untuk menarik minat ya penjualan merchandise. Pasar Asia tuh bagus. Betul, betul. Nah kalau disuruh memilih, oke, Ais, kamu boleh foto dengan salah satu pemain Argentina selain Messi ya. Siapa yang lu pilih? Selain Messi. Messi. Messi dong. Messi udah yang lain susah, bos-bos lah. Kalau kita kan bukan bos, nggak dapat Messi-nya. Ya gue Dybala aja lah. Dybala. Dybala dapat ya. Iya gue demen dong Dybala. Lu romanis sih jangan. Gue romanis di era Batigol tapi. Tua banget lu. Batigol, Totti, Cafu. Oh zaman-zaman Roma juara ya. Roma juara. Nah oke, ini sebelum lawan Argentina kan lawan Palestina, tapi mainnya di GBT kalau nggak salah GBT. Di tanggal 14 Surabaya, ya. betul. Nah ini kita belum tahu nih. Per hari ini kita bikin video ini masih belum tahu apakah GBK atau JIS. Yang Argentina. Kemungkinan besar GBK ya. GBK. Soalnya sampai hari ini tadi sore, menurut penelusuran teman-teman, bahwa tanggal 19 itu masih belum ada ini apa? Oh, belum isunya juga di-booking. kan ini apa namanya di Coldplay itu tanggal berapa ya? Coldplay masih jauh bro, jauh ya? November bro. Betul Masih ya. Kayaknya sih paling masuk akal GBK lah. GBK. Kalau JIS kayaknya aksesnya kurang ya. Kalau JIS secara stadion oke, cuman memang akses masuknya agak susah ya. Karena ini pasti yang nonton 80 ribuan nih. Betul. Ya kan, kalau JIS full pasti. JIS bisa tapi nggak boleh bawa kendaraan. Nah itu yang repot. Kayak kemarin nonton Dewa aja, parkirnya di Ancol. Betul. Parkirnya di Kemayoran, dan itu masih susah banget untuk masuk ke aksesnya. sana. Oke, jadi menurut lo ini langkah besar bagi Pak Erick Thohir dan juga PSSI ya? Iyalah, langkah besar ya, kita patut apresiasi lah. Dan setelah kita gagal Piala Dunia, kemudian kita dapat emas SEA Games, dan sekarang mudah-mudahan Argentina betul-betul datang, nggak PHP nih ya. Jangan ada masalah lah ya. Jangan ada masalah, jangan ada bom ya. Yang datang tuh juga bukan tim U20 nih. Nah, ini tim senior. Tim senior. Ya kapan lagi lah pemain-pemain kita itu bisa bertarung dengan Messi dan kawan-kawan. Jadi ini satu hal positif. Terima kasih buat PSSI, khususnya Pak Erick Thohir ya. Jadi semoga awal, bukan yang terakhir ya. Betul. Setelah ini ada negara-negara besar lagi yang datang. Iya, kita harus membiasakan diri tuh lawan tim-tim elit lah. Biar timnas kita levelnya naik tuh. Oke, kalau lu bilang tim elit, kalau boleh lu berkeinginan, negara mana lagi setelah ini? Prancis dong. Mbappe ya? Mbappe. Prancis, abis Prancis apa lagi ya? Itali dong. Italia emang lagi jemput. Bodo amat Itali. Spanyol lah. Itali itu ada kedekatan loh dengan Indonesia ya? Karena kita fansnya gila banget. Betul ya, kita pernah Serie A kan lama di kita. Ya setelah Sampdoria dulu pernah kesini, tim nasional Italia datang ke sini. Ya Prancis, Italia, Inggris lah. Yang main Totti, Maldini, Tassotti. Italia itu. Belakang Franco Baresi. Siap. Oke, makasih ya. Sama-sama. Semoga kita bisa menjadi saksi Indonesia menghadapi Argentina di GBK ya. Amin. Jangan cuma di TV ya. Amin, maunya sih gitu ya. Cuma tiketnya mahal banget tuh pas itu. Minta bos lo. Oke, makasih guys sudah menyaksikan T10 TV. Tentunya itu opini Abdul Haris dengan Tio Nugroho mengenai Argentina. Kalau gue pribadi, gue salut PSSI, sepertinya ini terobosan baru yang memang harusnya dilakukan seperti ini. Betul. Jangan membiarkan FIFA Matchday itu berjalan begitu saja tanpa lawan. Nah. Ya sekarang sudah ada ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Abdul Haris, Tio Nugroho, sign out. Bye.